Halo semuanya, jadi hari ini tuh rencananya aku mau bagi beberapa tips seperti itu tentang gimana sih caranya mendapat beasiswa lab. Di video-video sebelumnya aku udah coba kasih penjelasan gitu tentang apa sih sebenarnya beasiswa lab itu, kemudian atau beasiswa profesor seperti itu. Tapi bagi kalian yang belum kenal aku, perkenalkan aku Ismail. Jadi aku sempat kuliah di Korea Selatan, mendapat beasiswa profesor atau beasiswa lab yang aku mention tadi untuk S2 dan S3. Jadi pada dasarnya lab scholarship atau terkadang orang bilangnya beasiswa profesor atau beasiswa yang sejenisnya itu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa mau itu mahasiswa domestik di Korea Selatan atau mahasiswa dari internasional. Jadi lab atau seorang profesor itu punya beberapa proyek di labnya, tapi beliau memerlukan mahasiswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau menyelesaikan proyek-proyek di labnya seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa menyelesaikan studi dengan skema mendapat beasiswa seperti ini dengan cara mengerjakan proyek dari lab tersebut. Nah, untuk di kasus aku itu dapatnya beasiswa parsial sih ya jatuhnya. Jadi kurang lebih 50% itu adalah beasiswa dari kampusnya, kemudian 50% plus tunjangan biaya hidup itu didapat dari labnya. Seperti itu dia, dengan cara itu tadi, ada proyekan-proyekan, nama kita dicatat di sebuah proyek, artinya kita jadi salah satu member yang akan menyelesaikan sebuah proyek di lab tersebut. Kemudian kita bakalan dapat insentif dari kegiatan riset atau pengerjaan proyek tersebut. Seperti itu dia. Nah, untuk di Korea sendiri, hampir semua universitas di Korea Selatan itu memberikan beasiswa kampus kepada mahasiswa internasional yang besarnya sekitar 30% sampai 100%. Nah, ini tergantung dari kemampuan akademik kita yang diukur berdasarkan IPK. Ini 30% sampai 100% ini adalah tuition fee waive, artinya uang kuliah gratis. Kalau misalnya kita sudah mendapat beasiswa berupa uang kuliah gratis 100%, artinya kita hanya perlu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan biaya hidup. Dan itu bisa kita dapat dengan cara join di lab-lab kampus. Untuk Korea sendiri, ini sangat common atau mungkin menjadi hal yang wajib ya. Kita yang di jurusan komputer, engineer, atau science untuk join di sebuah laboratorium dan bekerja sama dengan profesor itu sepertinya hal yang wajib untuk melanjutkan studi postgraduate seperti master dan PhD di Korea. Prosesnya bagaimana untuk mendapatkan beasiswa ini? Di kasus aku sih waktu itu aku nentukan riset topiknya dulu. Nah, kalau di kasus aku tuh suka dari awal tuh memang udah suka image processing, computer vision. Jadi aku cari kampus-kampus yang memiliki jurusan tentang computer science atau ilmu komputer atau informatika atau computer engineering atau electrical engineering. Sometimes di jurusan-jurusan seperti itu mereka memiliki profesor-profesor yang punya laboratorium khusus meriset tentang image processing atau computer vision. Sayangnya di kasus aku harus belajar tentang video kompresi. Sampai sekarang aku gelut. Jadi sejak master sampai yang sekarang itu aku menekuni bidang penelitian di video kompresi. Intinya adalah untuk mendapatkan beasiswa profesor yang aku maksud bisa didapat dengan memanfaatkan Google, kemudian LinkedIn, kemudian ResearchGate, atau dengan menggunakan Twitter account atau Facebook seperti itu dia, atau juga bisa menggunakan mailing list. Jadi ada banyak sumber yang bisa kita gunakan ya, yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi beasiswa seperti ini. Catatannya adalah sebagai mahasiswa S2 atau S3 berarti mau nggak mau kita akan melakukan proses yang namanya penelitian kan. Jadi kita harus tahu topik riset kita tuh akan seperti apa.
Nah, dari situ kita bisa cari tahu kira-kira profesor yang potensial dengan bidang penelitian yang mau kita lakukan risetnya itu siapa-siapa aja, dan ada di negara mana, dan ada di kampus mana, seperti itu dia. Yang bisa aku bilang di sini bahwa beasiswa seperti ini itu sebenarnya nggak harus atau nggak cuma ada di Korea Selatan, tapi mungkin ada juga di negara-negara lain seperti di Singapura, atau mungkin di US, atau mungkin di Eropa, seperti itu dia. Dan teman-teman bisa coba cek dengan menggunakan Google bagaimana caranya mendapatkan informasi tentang beasiswa riset ini, seperti itu. Nanti aku coba kasih tahu yang aku gunakan keywordnya seperti apa. Nah, itu dia dulu. Jadi untuk mencari informasi beasiswa ini, itu teman-teman bisa memanfaatkan tadi dia browse ke internet, googling aja seperti dengan keyword misalnya open position for master and PhD in deep learning in Korea Selatan, or in South Korea, or in Singapore, or whatever. Kemudian teman-teman bisa tinggal scrolling kemudian untuk cari tahu kira-kira ada nggak info yang seperti itu di Google, seperti itu dia. Lalu bisa juga menggunakan LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu kita bisa menggunakan hashtag seperti misalnya hashtag scholarships, atau hashtag scholarship available, atau hashtag PhD opportunities, plus hashtag di negara mana atau bidang penelitian apa yang mau kita coba cari. Cara yang lain untuk mendapatkan informasi beasiswa lab atau beasiswa profesor ini adalah dengan join ke mailing list group. Jadi aku dulu sempat join di beasiswa mailing list. Jadi di situ ada banyak orang-orang yang sudah berada di luar negeri melakukan studi atau tinggal di sana atau bahkan kerja di sana, kemudian yang berbaik hati nge-share informasi di mailing tersebut. Nah, beberapa kali aku sempat menemukan itu ada profesor di negara A, kemudian bidang penelitiannya A, sedang membutuhkan mahasiswa, seperti itu dia. Nah, yang ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan informasi beasiswa lab tersebut, atau bisa juga menggunakan atau memanfaatkan networking kita. Misalnya kita punya teman atau senior yang saat ini sedang kuliah di sebuah lab misalnya, atau di luar negeri dengan ya metode skema beasiswa yang sama, seperti itu. Kita bisa tanya kira-kira ada nggak beasiswa, atau profesornya kira-kira lagi perlu mahasiswa internasional nggak, seperti itu dia. Keuntungannya dari beasiswa yang seperti ini, khususnya untuk di Korea Selatan, itu adalah sistem beasiswanya tidak berupa beasiswa grant, seperti itu dia. Jadi yang beasiswa grant itu adalah beasiswa yang selama ada proyeknya kita baru bisa dapat funding. Tapi kalau beasiswa lab atau beasiswa profesor ini, mau itu kita ada proyek atau enggak, selama sepanjang kuliah kita akan terjamin mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi berupa potongan uang kuliah, berupa uang kantong bulanan, seperti itu, selama kita melakukan studi mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang jelas yang harus diperhatikan adalah karena ini adalah beasiswa yang kita sendiri yang mencari, ada inisiatif kita sendiri yang mencari ke kampus-kampus atau ke lab-lab, atau tanya ke profesor yang mungkin kita lakukan dengan cara yang sangat random, seperti itu, jika dibandingkan dengan beasiswa seperti LPDP atau Chevening, atau misalnya beasiswa EDD atau beasiswa yang berupa government to government. Mungkin beasiswa lab atau beasiswa profesor ini menjadi sangat rentan untuk mendapatkan fake info dari flyer-flyer atau brosur-brosur beasiswa yang kemungkinannya bakalan kita dapat dari Google, LinkedIn, ResearchGate, atau mailing list. Jadi kita sebagai pencari beasiswa, kita tetap harus aware dengan kemungkinan kejahatan internet tersebut.
Jadi kita harus benar-benar double check nih ketika kita kita tahu ada info beasiswa dari internet seperti itu, kita cek ini linknya benar-benar legit atau enggak. Kemudian kita cek lagi ini kira-kira infonya benar-benar valid atau enggak. Caranya gimana? Caranya kalau aku pribadi sih aku cek dulu nama profesornya ini benar ada nggak di kampus tersebut. Ini profesor ini benar nggak sedang mencari mahasiswa internasional yang diumumkan mungkin dari labnya, atau mungkin kita bisa tanya member labnya, mungkin mahasiswa atau postdoc atau mungkin profesor yang lain yang juga join di labnya seperti itu. Kita bisa tanya secara personal via email, bener nggak sih kalau Profesor A ini sedang membutuhkan mahasiswa internasional seperti itu. Itu kita bisa double check dengan cara seperti itu. Atau cara yang lebih mudah itu misalnya kalau link yang tersedia mendirect kita untuk mengisi formulir yang isinya memerlukan data-data sensitif kita, seperti nggak cuma sekedar nama ya, tapi seperti tanggal lahir, paspor, data-data KTP misalnya seperti itu. Itu patut dicurigai sebenarnya kalau menurut aku. Kalau misalnya persyaratan beasiswanya terkesan sangat mudah, misalnya kalian tinggal misalnya nih ada informasi beasiswa yang mengatakan bahwa kita nggak perlu menyediakan bahasa Inggris misalnya seperti itu, atau misalnya jumlah beasiswanya nominalnya itu cukup besar per bulan. Tentu kita sebagai pencari beasiswa akan tergiur ya kan. Jadi kita mesti benar-benar aware, mesti benar-benar ngerti gimana caranya untuk melakukan double check sebuah info itu valid atau enggak. Dan kalau misalnya kita mencurigai hal-hal tersebut, ada baiknya kita udah tinggal skip aja. Di aku pribadi sih yang paling aman itu adalah mencari website labnya profesor tersebut. Nah seperti itu dia, dengan langsung kita dapat informasi dari profesornya atau dari website labnya, kita ada ngerasa kepastian informasi itu valid atau enggaknya tuh di situ kita bisa ngerasa pasti gitu dia. Sisi lain yang perlu diingat adalah terkadang info yang kita dapat itu cuman sekedar memberitahu bahwa profesornya sedang membutuhkan mahasiswa asing untuk join ke labnya tanpa menyebutkan kira-kira berapa ya nominal beasiswa yang akan kita dapat. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita follow up ketika kita sudah melakukan first contact dengan profesornya. Misalnya nih kita sudah tahu nih dari sebuah informasi bahwa si profesor ini sedang membutuhkan mahasiswa asing. Nah kita kirimkan first contact kita, first email ke profesornya, tanya bener nggak sih Prof kalau profesor lagi perlu mahasiswa asing? Ini aku punya punya background nih yang mirip bidang risetnya dengan bidang risetnya profesor. Ini detailnya, ini CV-ku, ini riset interestku, ini bukti riset pengalamanku seperti itu. Nah itu kita bisa kirim di email pertama. Ketika itu email dibalas, kita bisa lanjutkan ke follow up email, misalnya tanya kira-kira beasiswanya berapa ya Prof ya? Ini beasiswanya cover nggak ya untuk tuition fee kampusnya, kemudian untuk living cost juga. Tentu kita harus put some concern untuk biaya living cost ini kira-kira berapa besar per bulannya di negara tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa tentu kita perlu ibaratnya mematematikakan jumlah uang yang kita perlukan untuk kita sendiri, atau mungkin kita berencana memboyong keluarga. Nah itu perlu dipertanyakan atau perlu ditanyakan oleh ke profesornya seperti itu. Dan hal ini tuh sangat wajar ya, karena beliau perlu mahasiswa asing untuk melakukan project labnya atau risetnya, dan kita sebagai mahasiswa asing memerlukan beasiswa. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Jadi kita perlu memastikan hal-hal yang menurut kita penting untuk kita dan hal-hal yang menurut mereka penting untuk mereka. Jadi kita harus menyiapkan boundary itu, sehingga nanti kita saat melakukan mulai studi kita nggak pusing
dengan aduh aku bulan depan bisa hidup nggak ya, aduh kira-kira semester depan aku bisa bayar kuliah nggak ya. Dan kalau misalnya hal-hal seperti itu sudah ada di kepala kita, tentu kita akan mulai kepikiran kira-kira untuk cari uang kita perlu kerjaan sampingan nggak ya, seperti itu dia. Jadi ini perlu dipastikan ke profesornya sebelum kita benar-benar join ke labnya. Hal yang umum lain adalah dari beasiswa ini tentu kita nggak akan dapat nih cover akomodasi. Ya mungkin aja dapat misalnya, oh kampusnya ternyata bisa ngasih dormitory dengan biaya per bulan yang lebih kecil daripada kita harus sewa satu kamar ngekos di luar, seperti itu dia. Atau mungkin aja profesor itu punya bukan profesor, maksudnya kampusnya punya dormitory gratis, atau mungkin harus share dengan beberapa mahasiswa di kampusnya untuk satu rumah. Jadi biaya hidupnya bisa lebih ringan, seperti itu dia. Dan yang jelas kita nggak akan dapat tiketing tiket terbang dari Indonesia ke Korea Selatan atau Korea Selatan ke Indonesia selama mulai atau setelah selesai studi. Nah itu kita nggak akan dapat, dan privilege itu biasanya kan hanya didapatkan dari beasiswa seperti LPDP atau beasiswa government to government yang secara umum kita tahu, seperti itu dulu. Tapi pun begitu, ini kalau misalnya mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan yang jelas, yang kalau aku bisa kasih saran, yang jelas kita harus tahu bahwa beasiswa ini itu adalah beasiswa yang bisa dibilang bukan beasiswa yang seperti government to government tadi, yang semuanya bisa diatur dan kita ngerasa cukup untuk melakukan hidup seperti itu. Sebelum melakukan first contact ke profesornya, ada baiknya kita menyiapkan hal-hal yang menurut aku penting ya. Yang pertama itu misalnya template email, seperti itu dia. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri nih kira-kira untuk cari beasiswa di Google dengan cara yang aku sebut tadi, itu kira-kira peluangnya ada seberapa banyak gitu. Misalnya dalam sekali cari, teman-teman mungkin bisa menemukan 3, 4, 5 informasi beasiswa. Tentu teman-teman perlu template kan ya, untuk memudahkan kita dalam mendapatkan beasiswa. Nah, template email ini kita coba ketik sekali, kemudian perlu kita modifikasi. Yang perlu kita modifikasi misalnya nama profesornya, nama kampusnya, nama labnya, kemudian nama bidang penelitiannya, dan segala macam itu perlu kita ubah. Tapi hal-hal yang lain, misalnya kita dapat informasinya dari mana, background kita seperti apa, kemudian lampiran yang mau kita kasih ke beliau itu apa-apa aja, kan hal-hal seperti itu tidak perlu diganti. Jadi kita menyediakan satu template email itu jadi sangat membantu ketika kita bergerilya mencari beasiswa. Lalu yang kedua adalah walau sebenarnya terkadang profesor itu nggak minta detail tentang kita. Mungkin dia minta setelah ada follow up email dari beliau seperti itu, tapi ada baiknya kita sudah menyiapkan yang namanya CV. Jadi kurikulum kita itu atau resume kita itu sudah harus kita siapkan jauh-jauh hari. Baru yang ketiga, misalnya transkrip nilai itu perlu dilampirkan sehingga profesor itu juga tahu kira-kira mata kuliah yang cocok, yang bisa dikatakan menunjang untuk bidang penelitian yang akan kita kerjakan itu kira-kira berapa nilainya secara objektif, seperti itu dia. Lalu mungkin kita bisa buat seperti menjelaskan 1 atau 2 paragraf tentang riset interest kita, dan kita jelaskan juga pengalaman riset kita seperti apa. Jadi profesor jadi tahu kalau bidang penelitian kita itu sama atau tidak dengan
penelitian di lab mereka, seperti itu dia. Baru satu lagi mungkin adalah bukti sertifikat bahasa Inggris kita. Beberapa profesor mungkin akan minta ya, kira-kira mereka perlu bahasa Inggris pasif aktif itu berapa, seperti itu dia. Nah, di kasus aku waktu itu di tahun 2013 aku tuh cuman punya core TOEFL sebesar 410. Dan bahasa Inggris aku waktu itu masih segitu bisanya, dan aku kirim aja, alhamdulillah dapat. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa bahasa Inggrisnya belum bagus di atas kertas, tapi ngerasa pede untuk bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan riset, bisa nulis dalam bahasa Inggris, tinggal dicoba aja kira-kira lucknya dapat atau enggak. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu perlu disiapkan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan first contact via email. Dan setelah melakukan first kontak via email, selanjutnya yang perlu diketahui adalah bahwa nggak semua profesor itu sempat untuk cek email kita dan langsung balas. Atau mungkin mereka punya banyak kandidat mahasiswa yang sudah kontak mereka terlebih dahulu, jadi untuk reach ke email kita, mereka perlu waktu seperti itu. Jadi mereka perlu seleksi, dan kita harus menyadari bahwa biasanya ya profesor itu sibuk, jadi besar kemungkinan mereka nggak akan cek email kita kalau mereka ngerasa mereka sedang nggak butuh mahasiswa. Tapi kalau mereka ngerasa butuh mahasiswa secara urgent, mungkin mereka bakalan otomatis ngecek dan balas email kita. Itu dia, jadi poinnya begitu kita kirim email, nggak usah berharap langsung dibalas. Jadi cukup kita kirim email, kemudian kita tunggu kira-kira akan dibalas atau tidak. Nah, di kasus aku waktu itu aku harus menunggu sampai kurang lebih 6 bulan dari first email yang aku kirim. Jadi aku kirim sekarang, 6 bulan selanjutnya baru dapat balasan dari profesornya. Jadi cukup lama. Dan selama 6 bulan itu aku masih tetap cari peluang beasiswa yang paling cepat bakalan aku dapat itu dengan cara seperti apa. Itu tetap terus dicari. Jadi dari situ kita ibaratnya setelah kita kirim banyak email ke profesor yang berbeda-beda, jadi kita bisa tahu kira-kira mana profesor yang akan balas lebih dahulu, yang mau nerima kita, seperti itu dia. Baru ketika kita menulis email, karena kita tahu dengan prinsip bahwa profesor itu pada umumnya sibuk, jadi ketika kita tulis email, kita harus nulis emailnya dengan cara yang cukup straightforward. Misalnya ada salam, subjeknya juga harus ada, subjek emailnya dulu deh, subjek emailnya harus ada, kemudian salam, baru kemudian memperkenalkan diri, kita siapa, kita dapat kontak beliau dari mana, kemudian kita jelaskan maksud email kita ini apa, kira-kira ada peluang beasiswa atau beliau sedang cari mahasiswa asing atau enggak. Baru di penutup kita jelaskan bahwa kita punya attachment-nya berupa CV, research interest kita, kemudian sertifikat bahasa Inggris dan sebagainya, dan hal-hal yang seperti itu bisa di highlight, dan ya udah, kita tinggal kirim dan kita tunggu balasan dari profesornya. Jadi bisa dibalas, bisa juga enggak, bisa dibalas cepat, bisa juga dibalas lama, seperti itu. Jadi yang penting lakukan proses yang pertama, yaitu mulai kirim email pertama ke profesornya. Nah, jadi itu dia cara yang aku pakai untuk dapat beasiswa lab atau beasiswa profesor. Bagi teman-teman yang ngerasa tertarik untuk dapat beasiswa dengan cara seperti ini, bisa dicoba, bisa dimulai dengan cara yang paling mudah, yaitu browsing di internet. Atau misalnya dengan cara membuat akun di LinkedIn. Jadi yang mau tanya-tanya tentang seputar beasiswa bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share kalau kamu ngerasa ada teman, mungkin ada saudara kalian atau teman-teman kalian, atau mungkin
kalian kenal ada apa namanya orang lain yang sedang mencari informasi beasiswa, kalian bisa sharekan informasi seperti ini, bahwa beasiswa itu nggak harus melulu tentang beasiswa government to government seperti LPDP, tapi ada juga loh cara lain, yaitu dengan cara mencari beasiswa kampus atau beasiswa lab atau beasiswa profesor, seperti itu dia. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya, bye.